Welcome back to Sebats SCG Brawijaya Exploration Talk 2022 bersama saya Dito Ibrahim Gumelas. Buat kalian sobat eksplorasi yang mungkin baru pertama kali bergabung bersama kami di podcast kali ini, let me introduce to you sebuah podcast yang nantinya akan menambah wawasan, informasi dan pengetahuan kalian terkait keilmuan dalam ranah geologi, geofisika dan tentunya eksplorasi. This is it, Sebats SEBATS SCG Brawijaya Exploration Talk 2022 yang dipersembahkan oleh SCG Universitas Brawijaya Student Chapter. Sobat eksplorasi, tahu nggak sih kita sebagai geofisikawan nantinya akan bekerja dalam bidang yang semestinya. Oleh karenanya, di setiap pekerjaan pasti akan memiliki resiko dan juga tantangannya masing-masing. Salah satunya tantangan di lapangan. Nah, bagaimana sih kita sebagai geofisikawan untuk menyikapi dan juga untuk mengantisipasi resiko dan bahaya tersebut? Oleh karenanya, SCG kali ini menghadirkan Sebats dengan judul How to Stay Safe in the Field, yang mana kita akan berbicara dengan pemateri yang sudah berpengalaman di bidangnya. Tapi sebelum itu, sebelum kita lanjut, teman-teman yang lagi di perjalanan bisa dipakai dulu maskernya. Yang belum cuci tangan dulu. Untuk teman-teman yang sudah cuci tangan, boleh langsung di-follow akun sosial media kami, tentunya di Spotify ini, dan juga Instagram di @scgubsc, di LinkedIn kita SCG Universitas Brawijaya, dan juga di YouTube SCG UBSC. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita kenalan nih sama pemateri kita kali ini. Bersama saya sudah ada Pak Leo. Apa kabar Pak Leo? Alhamdulillah baik Mas, kabar baik. Oke, boleh sedikit kenalan nih Pak Leo kepada sobat eksplorasi kita. Oke, ya sobat eksplorasi, saya Leo Damar Kencono. Terima kasih pertama kesempatannya ya sudah diundang ke forumnya teman-teman sobat eksplorasi di sini Brawijaya Geofisika. Jadi intinya kalau perkenalkan diri saya. Jadi saya 19 tahun di exploration oil and gas industry mainly kurang lebih, dan tentunya selama 19 tahun berkecimpung di dunia oil and gas, lebih banyak saya terlibat di dalam aktivitas pengeboran khususnya yang related dengan job skill saya, yaitu berhubungan dengan HSSE ya, atau QHCC atau HSE. Banyak company yang memiliki terminologi berbeda-beda mengenai posisi ini, tapi serupa, cuma ada sedikit perbedaan disesuaikan dengan scope responsibility-nya dari masing-masingnya. Jadi itu tadi. Jadi mungkin nanti kita bicara santai aja untuk bisa paling tidak sharing informasi, pengalaman atau cerita sedikit ya dari pengalaman apa yang related dengan yang saya punyai, dan harapannya bisa menjadikan informasi yang bisa diambil hikmahnya untuk teman-teman student Brawijaya khususnya untuk kedepannya seandainya nanti di oil and gas khususnya jadi seorang geofisikal di lapangan ya. Ya, silakan Mas. Oke, baik. Ini menarik ya teman-teman sobat eksplorasi sekalian terkait HSE ini. Kita juga sudah mengenal pemateri kita yang tentunya sangat berpengalaman. Sudah 19 tahun tadi teman-teman berkecimpung di ranah geologis dan juga terkait HSE ini atau K3. Nah, ada sedikit pertanyaan mungkin nih Pak dari saya dan teman-teman sobat eksplorasi tentunya, yang mana dari yang sudah saya sebutkan di awal, kita akan menemukan tantangan dan juga berbagai macam resiko bahaya gitu. Nah, menurut Bapak nih, kira-kira resiko itu ada nggak sih sebenarnya, apa cuma penakut-takutan aja atau gimana? Nah, itu dari seorang geologis di lapangan, kira-kira benar nggak sih adanya tantangan dan bahaya tersebut, Pak? Jadi sebelum saya menjawab itu mungkin sedikit saya koreksi kalau saya bukan seorang geologis ya Mas ya. Nah, jadi saya ini HSE drilling supervisor backgroundnya, tapi nggak masalah karena memang saya sering berkecimpung di drilling, survei geologi dan lain-lain. Tapi intinya
kalau kita bicara mengenai HSE, apa namanya resikonya ya, Resiko dan bahaya yang kita hadapi. Pertama yang harus kita kenali yaitu definisi resiko sendiri. Kita harus paham ya kan, bahwa resiko adalah di mana ada konsekuensi dan juga likelihood atau kemungkinan terjadi ya, likelihood. Itu namanya resiko. Itu kalau secara ilmiah kita sebut bahwa konsep resiko adalah itu. Sehingga kita melihat sekarang seberapa besar resikonya. Tentu di oil and gas semua aktivitas itu punya resiko. Bahkan kita nggak cuma bicara oil and gas, di aktivitas kita seharian, naik motor, kita berangkat kerja dan sebagainya, semua ada resiko. Tinggal bagaimana kita bisa mendefinisikan resiko itu, lalu kita manajemen khususnya sebagai pemilik perusahaan atau pengelola sebuah perusahaan harus memiliki perencanaan pengendalian resiko itu sendiri ya kan. Itu kalau dari sisi organisasi perusahaannya. Lalu dari sisi personel sebagai seorang employee, ketika kita sebagai seorang geofisis atau geologis, ketika Anda ke lapangan, yang pertama yang harus kita tahu, ketika kita sudah mengetahui ada resiko di depan kita, yang penting yaitu bagaimana kita bisa antisipasi, kita kenali bahayanya, lalu kita tahu bagaimana cara mitigasinya atau bagaimana pencegahannya biar tidak terjadi timbul efek resiko yang besar terhadap pekerja. Itu yang harus kita ikuti. Saya kira setiap perusahaan sudah ada prosedur, sudah ada guideline, sudah ada, bahkan pemerintah pun ada aturan-aturan baku yang berhubungan dengan HSE yang harus ditaati, baik itu oleh perusahaan ataupun dari sisi pekerja. Jadi semua kalau kita ikuti prosesnya dari perusahaan yang kita ikuti, tentu bisa dipastikan kita bisa akan aman di lokasi kerja. Karena tidak ada satupun perusahaan, saya yakin, yang menginginkan akan terjadi sebuah kecelakaan di lokasi kerjanya. Dan juga tidak ada satupun orang yang mau celaka di tempat kerjanya. Sehingga kalau kita bicara selamat atau keselamatan, semua orang selalu doanya yang pertama yaitu selalu selamat ya kan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara HSE ini sangat multidisiplin. Di situ ada engineeringnya juga ada, di situ ada masalah behavior base atau bagaimana perilaku kita. Kadang-kadang metodenya sudah paham, prosedurnya sudah tahu, ya kan? Tetapi perilakunya yang nggak aman. Dia nganggap bahwa oh saya sudah puluhan tahun kerja di industri ini, saya naik ini cuma 2 meter, nggak usah lah pakai safety belt, ya kan? Ini kerjaan cuma 5 menit, tapi kalau namanya celaka, dia kepleset jatuh. Tandanya selamat atau tidak selamatnya orang kadang-kadang bukan ditentukan oleh faktor pengalaman, tapi bagaimana disiplin kita, taat dengan aturan, disiplin, selalu bekerja dengan aman. Dan yang penting kalau melihat sesuatu yang tidak aman jangan dilakukan, itu yang penting. Saya kira itu kalau kita bicara mengenai resiko dan di tempat kerja. Oke, kalau kita bicara mengenai seorang geofisika atau geofisis ketika di lapangan, bagaimana resikonya, lalu bagaimana perilaku yang aman, kerja aman di lapangan. Saya kira tentunya yang pertama kita kenali bahwa resiko kerja di lapangan tadi ditentukan banyak hal ya, mulai dari lokasi kerja kita, beda lokasi tentu beda risiko. Lalu yang kedua yaitu peralatan, kita interface dengan, karena salah satu resiko itu yaitu ketika ada interface antara manusia dengan peralatan. Contoh kalau seorang geofisika, kadang kita kalau melakukan seismik ada yang menggunakan eksplosif atau bahan peledak, ada juga yang menggunakan air gun ya. Kalau yang di laut memang kita sudah nggak
terbiasa menggunakan bahan peledak untuk geofisika survei, selalu pakai airgun. Tapi kalau di darat masih menggunakan bahan peledak. Nah, itu tentu punya resiko. Handling airgun bukan berarti lebih aman, bisa juga resikonya lebih besar karena dia dengan tekanan tinggi yang besar. Lalu daripada handling bahan peledak mungkin bisa relatif lebih aman kalau handlingnya dengan benar, ya kan. Selama ketika assembly, carrying, storage dan lain-lain semuanya dilakukan dengan benar, tentunya juga bahaya resikonya bisa kita tekan atau kita bisa hindari. Ya. Nah, itu dari sisi peralatan. Lalu tadi itu lalu metodologinya, kita yang terlibat orang yang memiliki skill atau tidak, ya kan, punya prosedur yang jelas atau tidak. Lalu yang terpenting ya tadi manajemen support juga. Kadang-kadang kalau kita bekerja di sebuah organisasi yang punya support manajemen yang bagus, dia punya safety system yang baik, lalu punya emergency evakuasi yang sistematis, yang bagus, peralatan yang mumpuni, tentunya lebih membuat seorang pekerja ini lebih aman ketika bekerja di lapangan. Jadi banyak hal yang harus kita cermati sebagai seorang geofisis ketika Anda terjun ke lapangan, ya. Saya kira itu, Mas. Oke, ya sudah kita dengar sama-sama tadi penjelasan dari Pak Leo bahwa ini bukan sekedar mitos belaka atau cuma menakut-nakuti saja untuk resiko dan bahaya ini. Tentunya setiap sesuatu itu sudah dipikirkan matang-matang, seperti yang dijelaskan oleh Pak Leo tadi. Oleh karenanya, mungkin ada pertanyaan nih Pak, saya penasaran, selama sepengalaman Bapak, pernah nggak sih nemuin kejadian atau apa gitu peristiwa yang berhubungan dengan resiko dan kecelakaan ini, Pak? Oke, jadi kalau kita ngomong kecelakaan kerja, ya, wah ini banyak sekali kecelakaan kerja, khususnya di drilling. Drilling itu kalau di oil and gas bisa dibilang salah satu aktivitas oil and gas yang resikonya paling tinggi, yaitu di drilling. Karena di situ multi dimensi operation. Di situ ada berhubungan dengan bahan peledak. Kalau teman-teman geofisika main bahan peledak, di situ banyak sekali kita, mulai dari perforasi, ya. Kita perforasi menggunakan bahan peledak waktu buka formasi, ya, perforasi, dan juga bahkan fishing pun kita kadang-kadang untuk cut pipe dan lain-lain kita harus menggunakan bahan peledak. Dan juga lifting, pengangkatan berat, lalu complicated lifting, dan banyak hal, bahkan sampai yang berhubungan sama tekanan tinggi juga terlibat di dalamnya. Jadi ada beberapa pengalaman kalau kita bicara kecelakaan yang pernah saya lihat atau yang saya pernah terlibat dalam investigasi, ya. Jadi kalau di oil and gas itu setiap insiden itu harus dilakukan identifikasi root cause-nya atau akar permasalahan. Tujuannya apa? Biar setiap permasalahan yang ada itu bisa diambil lesson learn-nya atau rekomendasinya bisa dikembangkan biar tidak terjadi kejadian yang serupa untuk kesalahan yang sama. Karena kan sesuatu yang sangat kontraproduktif ketika sebuah aktivitas itu terjadinya sebuah accident. Karena accident dan insiden itu relatednya nggak cuma terhadap keselamatannya orang, tapi juga terhadap reputasi perusahaan akan hilang, ya kan? Perusahaan akan reputasinya akan hilang. Sebaik-baiknya perusahaan produksinya tinggi, tetapi banyak orang meninggal dalam aktivitas operationnya, itu bukan perusahaan yang baik. Perusahaan yang baik bagaimana dia bisa achieve productivity tinggi, tapi zero accident incident, ya. Lalu efisien dengan waktu yang sangat singkat. Nah, itu baru namanya organisasi perusahaan yang bagus. Itu bisa dinilai. Jadi penilaian perusahaan baik atau tidaknya itu
dari tadi itu, pertama safety-nya tentunya yang baik, lalu efisiensinya. Efisiensi bukan berarti safety-nya nggak ada insiden, tapi satu sumur yang harusnya cuma diselesaikan mungkin 3 bulan, dia selesaikan 1 tahun, kan nggak ada artinya karena cost-nya semakin besar. Nah, tentunya tidak begitu, tapi kita harus safety, efisien, dan juga productivity tadi. Jadi itu yang terpenting. Dan kalau kita ngomong accident, kembali yang ke pertanyaannya tadi, accident yang pernah saya alami, salah satunya saya pernah terlibat di rig blowout. Jadi rig blowout ini ketika kita melakukan pengeboran, itu terjadi semburan liar dari bawah, dan ini tidak bisa diantisipasi dengan menutup BOP atau blowout preventer. Jadi kalau adik-adik tahu, kalau di rig itu ada sebuah safety device namanya blowout preventer, yaitu alat di mana sumur akan ditutup untuk mencegah semburan dari bawah ini tidak naik ke surface, dan itu tidak berhasil, dan akhirnya semburan itu bisa sampai di surface, tidak bisa terkontrol, dan akhirnya rig harus di-abandon karena semua hidrokarbon dari dalam reservoir ini semua keluar, kondensat, gas, dan sebagainya keluar, dan akhirnya setelah 3 jam rig saya kebakar. Jadi, tapi alhamdulillah nggak ada satupun korban jiwa dari kejadian itu karena kita berhasil melakukan evakuasi sebelum rig itu terbakar. Nah, itu tadi yang saya bilang, betapa pentingnya pemahaman atau disiplin safety seorang pekerja. Jadi safety itu nggak ngomong lagi secara umum, tapi setiap individu ini punya tanggung jawab safety masing-masing. Karena kalau kita sudah di laut atau di remote area, yang menentukan keselamatan kita yaitu diri kita sendiri. Jadi tadi itu. Nah, itu contoh yang berhubungan dengan operation ya. Kalau berhubungan dengan kecelakaan kerja human factor banyak sekali. Pernah ada yang tangan kecepit. Jadi kembali tadi ke masalah kecelakaan yang related sama human behavior, saya kira ini justru yang paling dominan di dunia kerja yang sering kita alami ya. Karena apa? Karena human performance itu adalah salah satu hal yang 96% dari accident incident di lokasi kerja itu berhubungan dengan manusia, sebenarnya perilaku manusia. Kadang-kadang prosedur sudah ada, lalu metodologinya sudah jelas, training sudah berkali-kali diberikan ke pegawai atau ke pekerja, tetapi kadang-kadang performance perilaku kerjanya yang deviate atau orang lebih cenderung untuk mengambil jalan pintas kadang-kadang ya Mas ya. Nah itu yang sering terjadi mengakibatkan major accident incident. Contohnya ada yang bisa terjepit. Saya pernah mengalami salah satunya yang terparah itu ketika saya operation di perbatasan Malaysia sama Singapura dan Indonesia. Itu ada saya evakuasi karena tangannya putus ya, kecepit dengan alat. Jadi kalau di cementing unit itu alat semen, kalau di rig itu ada alat untuk pumping semen, itu ada mixing. Nah itu ada valve, tapi valve-nya itu dari knife gate gini. Nah dia tangannya kecepit. Nah itu yang mau saya ceritakan betapa susahnya effort untuk mengevakuasi kalau terjadi accident yang sangat serius di lokasi yang remote. Itu kita harus terbangkan helikopter, kita nunggu 2 jam helikopter baru datang, lalu kita harus terbangkan korban langsung dari Natuna Sea, Laut Cina Selatan ke Singapura. Untungnya yang paling dekat itu Singapura, itu dengan 2 jam. Kalau gitu kurang lebih 4 jam evakuasi baru korban bisa sampai ke rumah sakit. Nah, tapi alhamdulillah yang penting bagaimana kita menstabilkan korban, kita bisa jaga korban biar tidak sampai kondisinya itu semakin kritis. Nah, jadi kalau di lokasi kerja biasanya kalau kita ngomong masalah medical emergency,
itu bagaimana kita bisa memiliki kemampuan medis untuk penanganan kegawat daruratan untuk menstabilkan kondisi pasien. Karena kita bukan rumah sakit di lokasi kerja, itu kita nggak punya fasilitas lengkap rumah sakit, tapi kita harus punya fasilitas paling tidak minimum requirement untuk menjaga cedera-cedera serius yang dimungkinkan dari aktivitas pekerjaan kita di lapangan. Contoh kalau kayak di geophysical survey, paling tidak ya mungkin untuk menstabilkan pasien ketika luka-luka terjepit kayak gitu-gitu ya, lalu kegawat daruratan masalah kardiovaskular, jantung ya, serangan jantung kan di mana-mana, pekerjaan mana ada ya. Nah, itu lalu juga ada tenaga paramedik yang harus punya standby untuk biasanya ada standarnya kalau di pemerintah itu, kalau setiap 40 orang harus ada satu medik. Jadi kalau seandainya Anda melakukan survei geofisikal ke hutan gitu, buka lahan, buka survei lokasi ratusan kilometer atau ribuan kilometer dengan sekian banyak personel, itu harus ada salah satu yang punya kemampuan sebagai medical untuk treat kalau ada yang cedera atau sakit. Nah, itu penting. Dan setelah penanganan korban, yang terpenting yaitu bagaimana kita bisa mengidentifikasi akar masalahnya di mana. Kita tahu masalahnya, masalahnya harusnya alat ini tidak dioperasikan, tapi kenapa kalau sudah dioperasikan, nah seperti itu. Nah, baru kita nanti akan cari solusinya, mulai dari, kan kalau kita kenali sistem, kalau kita ngomong resiko itu remedial actionnya itu ada beberapa hal. Contoh, ada eliminasi pertama. Bisa nggak resiko itu kita eliminasi? Nah, mungkin ini sedikit melenceng dari topik accident-nya, tapi contoh eliminasi resiko itu apa? Mungkin kalau di geofisika yang tadinya pakai eksplosif, ada teknologi yang pakai airgun ya kan, itu kan mengeliminasi resikonya eksplosifnya dihilangkan dengan menggunakan teknologi airgun eliminasi. Lalu lalu substitusi, lalu juga ada isolation. Jadi resikonya di isolation. Contoh, ada resiko terjadinya semburan liar tadi. Nah, cara mengisolationnya gimana ya? BOP-nya harus dicek integritinya. Bagaimana BOP ini bisa nge-seal ya kan? Lalu kuat terhadap tekanan formasi tadi ya. Lalu atau harus ada isolationnya pakai apa? Barriernya pakai apa? Mungkin kita kasih fluid yang secara gravitinya kuat untuk menekan tekanan dari bawah. Nah, itu salah satu metode remedial action dari sebuah risiko, isolasi, dilakukan isolasi. Lalu ada lagi prosedur. Nah, prosedurnya mungkin untuk mengatasi problem ini mungkin company harus develop prosedur. Lalu harus ada checklistnya. Checklist ini dijadikan sebagai dasar bahwa orang ini mengikuti prosedur nggak. Walaupun itu nggak jaminan, karena kadang-kadang orang senang aja checklist diisi padahal nggak dilakukan. Iya. Tapi paling tidak kita sudah menjembatani itu, dan kembali lagi disiplin ke personelnya lagi kan kalau gitu kan gitu. Dan yang terakhir baru namanya PPE. Jadi kalau kita kenal PPE, personal protective equipment, itu adalah last resource ya. Contoh apa PPE? Helm itu. Kita naik motor pakai helm itu. Helm itu jangan dianggap sebuah hal yang kalau sudah pakai helm nih kita pasti selamat. Enggak. Itu hanya last resource itu. Itu kalau bisa jangan sampai kita terbentur kan gitu kan. Ya, dengan yang tadi ini kan eliminasi, substitusi, isolation tadi. Nah, jadi PPE ini jangan dianggap kita sudah sakti kalau pakai PPE, kita nggak akan celaka, enggak. PPE itu hanya last resource, hanya sebagai last defense kita, jangan sampai kita terkena resiko. Jadi kalau itu kita pahami, itu adalah konsep penting dari seorang
untuk menghindari terjadinya insiden di lokasi kerja, dimanapun kita sebagai seorang geologis atau geofisika. Itu ya Mas ya. Ya, oke. Dari pengalaman Pak Leo tadi kita sudah dijabarkan ya terkait kecelakaan-kecelakaan yang cukup mengerikan menurut saya pribadi, bahkan teman-teman pendengar semua juga agak ada yang tangannya terjepit hingga kehilangan tangannya dan segala macamnya. Nah, tadi di awal juga disebut oleh Pak Leo bahwa adanya HSSE atau mungkin salah satu departemen di sebuah perusahaan yang bertanggung jawab atas keselamatan tersebut. Nah, kira-kira Pak, secara singkat HSSE atau QSSE atau HSE itu sendiri itu apa sih Pak? Untuk secara generalnya Pak? Ya, jadi HSE atau HSSE itu kalau kita ikuti dari terminologi singkatannya ya, atau kepanjangannya Health, Safety, Security, and Environment. Jadi di situ ada 4 dimensi subdepartemen yang saling berkaitan di dalam satu departemen HSSE itu sendiri. Yang pertama health. Kalau kita bicara health tentu kita paham yaitu kesehatan, bagaimana seorang pekerja sehat untuk melakukan aktivitasnya. Jadi sehat ini bisa dari sisi pencegahan, ya kan, dan juga dari sisi preventif dan sifatnya pencegahan dan juga pengelolaan kesehatan di lokasi kerja itu juga. Jadi kalau dari sisi pencegahan, bagaimana untuk mencegah karena aktivitas seorang pekerja di lapangan, kalau kita ngomong kembali ke sobat eksplorasi, aktivitas di lapangan itu sangat membutuhkan fisik yang tidak sedikit, ya kan? Kita harus berjalan di lapangan, kita harus kerja di environment yang kadang tidak menentu, kadang panas, kadang hujan, kadang angin kencang, ya kan? Sehingga dibutuhkan sebuah ketahanan fisik yang relatif juga harus kuat ya. Belum lagi medan yang harus dilalui kadang-kadang susah, ya kan? Apalagi untuk yang di land operation. Makanya seorang pekerja sebelum masuk ke perusahaan biasanya kita melalui yang namanya medical check up. Tujuannya tidak lain untuk mengidentifikasi bagaimana kondisi kesehatan seorang pekerja tersebut di tempat kerjanya, sehingga orang tersebut bisa sehat ya. Lalu dari sisi pengelolaan kesehatan sendiri bagaimana? Ya nanti ketika aktivitas operation atau kegiatan pekerjaan itu dilakukan, apakah mungkin kita kasih sharing session mengenai kesehatan, contoh bagaimana bahaya dehidrasi contoh, atau bahaya COVID di lokasi kerja. Jadi ada edukasi atau health talk yang secara reguler diberikan. Lalu juga ada program-program olahraga mungkin yang bisa menjaga kesehatan karyawan, dan juga periodical medical check up yang dilakukan untuk mengecek. Itu dari sisi health. Lalu kalau safety mungkin tadi sudah banyak kita bicara safety, mulai dari induction proses. Jadi ketika ada pegawai kita kasih orientasi program. Lalu ada juga yang namanya kompetensi program, safety kompetensi program, sehingga seorang karyawan itu kompeten untuk terjun atau bekerja di lapangan. Lalu juga ada pengenalan beberapa prosedur kerja di lapangan yang related nanti dengan aktivitas kita di lapangan, mungkin seperti permit to work, energy isolation, working at height atau kerja di atas ketinggian. Itu banyak sekali training modul yang harus didapatkan oleh seorang pekerja sehingga dia tahu. Itu dari sisi safety. Dan kalau dari security, bagaimana aktivitas kita di lapangan tidak akan terhambat oleh gangguan keamanan. Mungkin dari sisi security
access control. Orang keluar masuk lokasi tidak bisa secara bebas, harus melalui sistem security check, sehingga hanya orang-orang tertentu yang memiliki kompetensi yang boleh masuk. Nanti tugas dari security. Lalu juga bahaya-bahaya yang sifatnya community yang bisa mungkin dari aktivitas. Nah ini penting ini kalau kita survei geologi atau geofisika ini ke lokasi khususnya darat, itu paling banyak isu masalah security biasanya ya kan. Kita nanti bersinggungan dengan masyarakat ya, bersinggungan sama sosial elemen masyarakat di sekitar. Nah itu pendekatannya sangat harus benar-benar di-prepare, mulai dari sosialisasi, apa saja surveinya. Kadang-kadang masyarakat itu dengar mau ada geophysical survey, nanti ada penggunaan handak atau bahan produk, sudah isunya nih jadi isu yang mengerikan dan bisa mengganggu operation, malah provokasi ya. Jadi nah kayak gitu-gitu itu perlu diedukasi kan, perlu sosialisasi, selain halnya dengan perizinan dan sebagainya. Nah itu dari sisi security-nya. Nah environment juga sama, jangan sampai aktivitas pekerjaan kita berdampak ke lingkungan, karena sekarang ini sudah environment ini dijadikan menjadi salah satu asesmen evaluasi kinerja perusahaan oleh pemerintah, bahkan sampai ISO pun ada environment-nya ya. Kalau dulu ada ISO 14.000, sekarang jadi 9.000, tapi versi yang baru ini semua jadi satu. Jadi, nah ini saling bersinergi tadi mas, ya, jadi penting sekali. Jadi HSSC ini bisa dibilang satu hal key performance indicator untuk suksesnya sebuah aktivitas kita di baik itu eksplorasi ataupun eksploitasi ya. Oke, sudah banyak banget nih ilmu yang kita dapat dari Pak Leo ini sebagai drilling advisor yang sudah membagikan pengalamannya khususnya di bidang HSE dan juga K3. Kemudian dari sekian banyak sharing-sharing kita sudah berada di penghujung kegiatan nih teman-teman. Nah untuk itu ada beberapa kata yang akan mungkin disampaikan oleh Pak Leo sebagai bentuk wejangan untuk teman-teman sobat eksplorasi semua. Kira-kira dari Pak Leo ada apa yang bisa disampaikan nih Pak? Oke, sobat eksplorasi semua, mungkin ya kalau pesan dan kesan atau ya sharing informasi dari saya, mungkin tadi sudah banyak yang sudah saya sampaikan, tapi intinya sebagai seorang pekerja lapangan, ketika Anda sebagai terjun ke dunia oil and gas, yang perlu diingat bahwa jangan pernah takut dengan resiko, tapi yang terpenting kenali resiko dan kenali bagaimana Anda bisa terhindar dari resiko, mitigasi plan-nya seperti apa. Nanti untuk belajar apapun semua kita harus selalu pelajari, dan kalau kita bisa terima banyak knowledge, suatu hal yang baik untuk improve kita ke depan. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik Pak. Ya itu dia. Terus belajar. Kalau misalnya kita dapat banyak knowledge, kita bisa improve diri kita sendiri. Nggak hanya di bidang yang kita sedang bahas sekarang, HSE, tapi banyak ranah geofisika maupun di keilmuan lain juga kita bisa mendapatkan di hal yang tidak terduga-duga, teman-teman. Oke, ada kata-kata nih yang saya kutip dari Pak Leo tadi yang menarik bagi saya. Selamat atau tidak selamatnya kita bukan tergantung pengalaman kita, tapi tergantung bagaimana kita menjaga kedisiplinan. Terima kasih Pak Leo sudah mau menjadi pemateri pada bincang-bincang Sobat episode 4 kali ini. Untuk teman-teman Sobat Eksplorasi tentunya jangan lupa nantikan konten-konten kami berikutnya di Sobat ataupun di konten-konten lainnya. Tetap stay tune di Instagram, akan ada informasi lanjutan terkait bagaimana dan konten-konten selanjutnya ataupun webinar-webinar dari SCG UBSC. Oke, saya Dito Ibrahim Gumelar dari SCG UBSC, pamit undur diri and see you guys in the next episode. Dadah! Dadah!